Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Is Aryati, guru SMK Negeri 1 Ciamis. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang deflasi. Yang pertama adalah pengertian deflasi. Deflasi adalah berkurangnya harga perolehan atau kos yang disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam menjadi persediaan seperti penurunan nilai sumber alam pada tambang dan hutan kayu. Deflasi adalah penyusutan yang terjadi pada benda yang bersifat alam dan tidak dapat diperbaharui. Metode perhitungan deflasi. Dalam perhitungan deflasi, setidaknya perhatikan aspek-aspek berikut. Yang pertama adalah harga perolehan aktiva. Jika sumber daya alam, harga perolehannya adalah pengeluaran dimulai sejak mendapatkan izin sampai sumber daya alam itu dapat diambil hasilnya. Jika pengeluaran itu terlalu kecil, maka dilakukan penilaian atas sumber daya alam tersebut. Yang kedua, taksiran nilai sisa atau nilai residu. Apabila sumber alam sudah selesai dieksploitasi. Yang ketiga, taksiran hasil yang secara ekonomis dapat dieksploitasi. Deflasi dihitung dan dari tiap unit hasil sumber daya alam. Contoh dan jawaban deflasi. Ini tentang kasus pertambangan. Sebidang tanah atau lahan yang terdapat kandungan tambang dibeli seharga 20 juta. Taksiran isinya sebesar 150.000 ton. Tanah tersebut setelah dieksploitasi nilainya ditaksir sebesar 2 juta. Deflasi per ton dapat dihitung sebagai berikut. Deflasi sama dengan 20 juta dikurangi 2 juta dibagi 150.000 ton. Sama dengan 120.000 ton. 120.000 per ton. Jika di tahun pertama lahan tersebut bisa dieksploitasi sebanyak 40 ton, maka total deflasi pada tahun tersebut sebesar 40.000 dikali 120.000 sama dengan 4.800.000. Sehingga jurnal untuk mencatat deflasi adalah deflasi sebelah debit 4.800.000, akumulasi deflasi sebelah kredit 4.800.000. Perbedaan deflasi dan depresiasi. Deflasi adalah pengakuan terhadap pengurangan kuantitatif yang terjadi dalam sumber-sumber alam. Sedangkan depresiasi atau penyusutan adalah pengakuan terhadap pengurangan pelayanan manfaat ekonomis yang terjadi dalam aktiva tetap. Yang kedua, deflasi digunakan untuk aktiva tetap yang tidak dapat diganti dengan aktiva yang sama bila sudah habis. Yang kedua, depresiasi digunakan untuk aktiva tetap yang pada umumnya dapat diganti jika sudah habis pemakaiannya. Yang ketiga, deflasi. Pengakuan terhadap perubahan langsung dan dari suatu sumber alam menjadi barang yang dapat dijual. Sedangkan depresiasi, alokasi harga perolehan
ke penghasilan periode yang bersangkutan untuk suatu pelayanan yang dihasilkan sesuai dalam perusahaan, kecuali dalam perusahaan di mana depresiasi dihitung berdasarkan hasil produksi. Demikian tentang depresi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.